Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh, bapak kepala desa yang kita hormati, hadirin hadirat, pecinta Rasulullah yang berhadir pada kesempatan acara hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan Allah berkumpulan di dalam ini masjid. Bersama-sama kita mengambil berkat dan mengambil pelajaran. Satu tujuan kita mengambil berkat, karena disebutkan inda dzikris salihina tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang soleh, Allah sudah menurunkan macam-macam rahmatnya. Apakah lagi yang kita baca ini Imamus Salihin, pimpinannya orang soleh. Bahkan beliau Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Tentunya rahmat yang Allah turunkan saat membaca kisah sipil lebih banyak daripada hanya kita mendengarkan kisah orang soleh. Nah, ini yang kita harap. Artinya melewati hadirnya kita di sini mendengarkan kisah Nabi Muhammad, harapannya mudahan kita berataan diliputi rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan kita hadir di sini mengambil pelajaran dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Pelajaran apa yang kita ambil di situ? Nah, hadirin sekalian, kejadian Isra wal Mi'raj yang terjadi pada baginda Nabi SAW bertepatan 27 Rajab, 1 tahun sebelum beliau pindah ke kota Madinah. Jadi nyaman aja Bang menghitung orang bertahun berapa tahun dia jadi Isra Mi'raj itu terjadi. Mundur 1 tahun sebelum hijrah. Waya ini hijrah sudah 1443. Berarti Isra Mi'raj sudah 1444 tahun. Itu tambahi setahun. Dan sebelum hijrah pada kejadiannya nih, Nabi masih di Makkah. Nah, di dalam kejadian itu memberi isyarat lawan kita berataan. Nabi dari Mekah ke Palestina ini masih alam nangkawa dijamah oleh manusia. Alam di mana manusia dianggap oleh Allah Ta'ala untuk hidup berlomba-lomba mendapatkan kebahagiaan akhirat. Di dalam surah Al-Baqarah itu disebut Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengulahkan kematian, Allah mengulahkan kehidupan. Tujuannya kada lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kalian itu ketahuan mana yang terbaik amalnya di antara kalian. Allah mentakdirkan kita beradaan dulu kadada. Ya Tuhan menyambat dahulu mati daripada hidup.
Khalaqal mauta wal hayata, tadahulu mati ya hidup. Karena itu hidup dan mati pulang. Cuma tadahulu mati kisahnya. Dulu kita tidak ada. Wayah ini ada. Allah menghendaki kita mazhar ke alam ini. Dulu-dulunya kita cuma diulah Allah Ta'ala ada di alam arwah. Jika Anda kisidin kita muncul ke alam, diandaplah di alam rahim. Yang melewati syariat umma abah kita kawin. Berkat umma abah kita kawin, lalu dipilih Tuhan nang di arwah ini diandap ke rahim. Dari macam cungol ke alam dunia. Diandap di alam rahim, berproses kok. Nah, mulai min nutfatin hanya menjadi alaqatin, kemudian jadi mudghah. Mulai dari nutfah, alaqah, mudghah. Banyu dulu 40 hari. Mulai dilabuh bagi banyu hanya bentuknya 40 hari. Berubah jadi segumpal darah. Berubah lagi jadi segumpal daging. 120 hari dah. 4 bulan lewat 10 hari tiupakan roh. 4 bulan sudah ditiupakan roh. Hidup dalam parut hidup. 5 bulan tambah bagus. 6 bulan sempurna kejadian. Sudah ke tangan, berbetis, bermata, berhidung. Tangan sudah berapa ini berdiri, sudah kan ini hari ketika pun sampok. Ini udah berdiri 6 bulan, 7 bulan makin kuat, 8 bulan bagus kejadian, 9 bulan persiapan hendak keluar. Itu bila sudah 9 bulan 70 hari dirancaki gitu lagi. Bila masuk ini itu 9 bulan dia bidan, hari-hari itu mengawal 3 kali sehari. Maulahkan jalan gitu. Kan orang yang keluar, jadi kita maulahkan jalan itu lungsur secara alami. Gitu. Ini Allah Ta'ala itu adil dia. Bila rahatan bini badianan, 2 laki bini itu syahwat tinggi. Jujur lah. Jujur kan ada lah. Allah Ta'ala adil dia. Bila bini rahatan badianan, tinggi-tinggi syahwat. 2 laki bini kan tinggi syahwat. Apa hikmahnya yuk? Tuhan managai. Kita gay sini dulu. Pokoknya di Tuhan puas-puas saja kan, kena 2 bulan parai. Itu hikmahnya tuh itu. Allah Ta'ala adil. Kena ibadah tuntong lahiran tuh 2 bulan bagi pohmaan nang hancur. Hidup kita di dalam parut hidup. Nah, makanya pian mau hendak memproses anak pian jadi orang saleh, jadi hafiz Quran, jadi apapun itu mulai dalam parut. Misalnya kayak sudah 4 bulan setengah misalnya, hidup kan. Itu sudah kawan dilajari. Biasanya mulai 5 bulan mulai rancak tuh. Mulai 5 bulan kan sudah kejadian tuh yang sempurna sudah. Tapi kan ada sesempurna 6 bulan. Itu kalau pian hendak memproses anak pian jadi penghafal Quran, tinggal pian proses di situ. Caranya usut parut nang batianan kita dia nyaman rumahnya apa nang usut tuh. Usut kalau kali gini mah mandiri, nak bangun, kita mengaji yuk. Kalau rumahnya mengaji, nanti dalam kan mengaji juga. Kita baca burdah yuk, jadi dalam baca burdah juga. Kita baca dalail yuk, jadi dalam baca dalail juga. Kita baca maulid yuk, jadi dalam baca maulid juga. Tapi digarap pula, karena anak-anak itu dalam parut guring. Dia guring ke anak tuh, dia guring ke bijiman. Nanti anak-anak itu bilangnya keluar ke dunia. Satu rumah berbicara ke gijim. Ini mah dalam parut ke gijim. Hanya di dalam, hanya kayak itu baik. Nah, kita baca burdah, ini di dalam mau nggak gitu ya. Nah, kayaknya bilangnya keluar ke alam dunia nih, mendengar burdah, ada asing lagi di telinganya.
sudah rancak benar mulai dalam parut. Itu proses pendidikan anak dalam kandungan. Namun biar hendak anak biar hafal Quran, diproses bila sudah inya keluar pada parut umumnya, dan anak sudah mulai umur 0 sampai 30 hari, putarkan bacaan Quran juz 1, kada boleh kecampur. 30 hari mulai dia lahir sampai usia 30 hari juz 1 aja putarkan, jangan kecampur. Jangan kau panggil nama-nama higainya bila akan mutarakan Quran. Bila anak mutaruh pakai ramah belakang. Sekali dia minta campur. Nah, kayaknya umur 31 sampai 60 hari putarkan juz 2. Mulai umur 61 sampai 90 hari putarkan juz 3. Insya Allah umur anak pian 2 tahunan 30 juz habis didengar oleh telinganya. Karena bila inya mulai mengaji, bila inya mulai belajar Quran, lakas pahapalan. Sekali dengar dikit nyaman jadi hafiz hafizah. Itu proses membentuk anak supaya pahapalan Al-Quran. Itu nanti hari kalau diproses lagi. Untuk hari banyak memori penuh dah. Macam-macam pikiran ayat arba bayar arisan, tanggal 15 tidak bayar wifi, tanggal 10 bayar leading, bayar listrik, apa pikiran, kredit sebelum motor, kredit kapal, macam-macam di kredit, mau pikiran, ada tapi kalau dah lagi, makanya bilang ada kalau dianom ini berikut ta'allum bis-sighar kan naqshi 'alal hajar, belajar di waktu halus bagaikan mengukir di atas batu. Wa ta'allum bil kibar kan naqshi 'alal ma, belajar di waktu tuha bagaikan melukis di atas banyu. Melukis atas banyu, coret hilang. Itu orang tuha. Nah, talapah latinya menghafal daripada anak-anak halus kan nyaman gitu. Lalu kita nincungol ada di dunia sudah bercungol ada di dunia, berarti tugas kita mulai jalan di sini. Walaupun mulai imbah diranakakan itu, kada tapi kita ini belum ada hukum taklif, hukum diberati itu belum ada. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat belum ada. Kecuali sampai usia kita balik. Bila sudah balik, bakal pulang. Di sini ada hukum taklif, difardukan sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Ada kewajiban-kewajiban yang wajib ini kerjakan. Nah, ini tugas manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nabi Isra Mi'raj ketika perjalanan dari Mekah menuju Palestina, nah ini perjalanan Nabi di alam yang kawan dilihat oleh manusia. Disinilah perjalanan hidup manusia untuk mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah. Ba'amalan dahulu di sini. Di sini ba'amalan. Ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah pahumaan akhirat. Bila kita di dunia ini umat menanam, ada harapan di akhirat kawa mengatam. Apa yang kita tanam, itu yang kita katam. Apa yang ditanam, itu yang dipanen. Kita menanam yang kada baik juga dipanen. Tergantung, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Mau jadi apa kita terserah. Pokoknya hidup pilihan. Baik jahat sudah dipadahkan Allah, dosa pahala sudah dipadahkan Allah, surga neraka sudah disediakan Allah. Kita pilih. Nah, mana? Terserah. Biar nak pilih pahala, oke, surga mahadam. Biar nak pilih dosa, neraka mahadam. Terserah pian, nak masuk mana? Pilihan, biar terserah pian, nak masuk mana? Terserah. Ada apa artinya? Ikam harus kayak ini, harus kayak ini. Ada terserah jalan. Kenapa mana jalan? Tapi tasarah ini sudah ada wadah masing-masing. Ada wadahnya udah. Bila tasarah jalan ya neraka. Di sini nyaman ya neraka. Itu antara saya kayak emohnya. Dan jangankan api neraka, api tidak ada yang dia bilang aku gagal. Tangan udah kesuruh ke situ. Ada karena kalau ikan potong ruko udah kakak lipek tangan. Apa
lagi api nerakanya ya apalah. Wala'iyadu billahi min dzalik. Makanya kita selalu minta kepada Allah Ta'ala, minta surga, minta lindung dari neraka. Di antaranya pas kita salam tuh kita disuruh tuh pas salam ke kanan minta ridho lawan surga. Assalamualaikum warahmatullahi dalam hati nas'aluka rabbal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh di dalam hati, boleh dimuntong. Mau dimuntong kalau waspa. Yang itu dalam hatinya ada cakap. Mau dimuntong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh emang dimuntong. Tapi nama itu di hatinya sambil nyambat salam dalam hati sambil meminta ridho dan minta surga. Assalamualaikum warahmatullahi dalam hati sudah. Ya Allah minta ridho dia, minta surga dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah berlindung daripada murka dia dan neraka dia. Itu kita amalkan tiap salam daripada sembahyang. Nah kemudian tatkala Nabi sudah sampai di Baitul Maqdis di Palestina, lalu Nabi disediakan rafraful akhbar, tangga untuk naik ke atas langit. Langit itu ada lagi pakai buruk. Buruk ini spesial transportasi di dunia. Naik ke atas Nabi pakai tangga. Nabi pakai tangga waktu naik ke atas. Nah, ketika Nabi sudah naik ke atas, ini menempuh alam nang kadakala ditempuh oleh manusia. Kita naik pesawat itu cuma menyumbangi awan. Kan sampai ke langit. Penglihatan kita di dunia ini langit ya dan cuma itu langit. Padahal kita naiki sudah itu langitnya ada. Nah kelihatan tuh awan yang kelihatan. Langitnya mana? Allah alam ya. Mana langit? Cuma kita nyampe di langit juga atas sekalinya awan. Kayak asap itu gebul di atas. Masuk ke situ pesawat kan sampai ke langit. Di mana langit adanya? Nah sampai ke langit cuma Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyebutkan dari bumi ke langit itu perjalanan berjalan gratis 500 tahun. Dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun, 4 ke 5 500 tahun, 5 ke 6 500 tahun, 6 ke 7 500 tahun. Naik lagi Nabi ke atas Sidratul Muntaha, Mustawa, sampai alam yang tidak pernah dimasuki siapapun. Bayangkan, berhitung mulai bumi sampai ke langit yang ke-7 itu mestinya 4.000 tahun tidak sampai. Tapi itu ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Luar biasa cepatnya. Inilah linuriyahu min ayatina, supaya kami ya Tuhan menyampaikan tanda kehebatan kami, tanda kekuasaan kami. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa segala-galanya. Alam yang dijalani Nabi ini simbol alam akhirat. Simbolnya itu pelajarannya alam akhirat. Pesannya apa yuk? Perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi memberikan pesan kepada kita, hidup di dunia kada salawasan, masih ada alam berikutnya yang menghadang kita. Bahasanya diingati, hidup di dunia tidak selamanya. Dunia bukan terminal terakhir, bukan tempat singgah kita keambihan dunia. Tapi ingat, ada akhirat. Setelah dunia ada akhirat. Di akhirat inilah yang kita lawas. Di sini setumat aja. Hasadu ummati baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Dihabisi umur umatku itu rata-rata 60-70. Itu rata-rata. Umat Nabi Muhammad rata-rata 60 sampai 70 umur umat sini. Musawat lebih dari 70 biar. Wah, untung benar. Ada yang 100 selawi umur. Untung. Mudah-mudahan dia nggak penyakit. Mau penyakit kegiatan minta banyak umur. Ya Allah ya Rabbi, dia panjangkan umurku. Tapi dari minta terus malah kayak orang gaduh.
minta panjang umur, minta sehat walafiat, kayak kalau diminta. Datuk Lukman Hakim Bahari tak? Datuk Lukman Bahari dia di mana sih? Kampung mana tak? Di sungai mana? Datuk Lukman ditarik mana sih juga dia? Di sungai mana? Enam anak sih dia udah berbagi apa sih hidup ini sih tak? Udah berputih kan? Datuk Lukman Hakim dia di mana sih di Bahari? Kalau dalam Inok, di Inok dalam lah. Nah, di situ Bahari Datuk Lukman dia boleh ke Kalua, matinya di Kalua, berubah di Kalua, mengaji di sini Bahari Lanjur Ahmad Darmawi, Datuk Sofa Kamilahan, mengaji sini. Panjang umur sidin Datuk Lukman 145 yang meninggal dunia. Tahun 92 meninggalnya sidin Datuk Lukman Hakim. Hanya banyak pula-pula sidin di sini ketika anak sidin masih ada hidup yang panjang jenggot. Dekat sama anak sidin juga. Teringat belum nak? Teringat lagi nggak ada anak sidin siapa? Datuk Lukman Hakim. Itu 145 umur sehat aja sih. 145. Orang wadah kami itu hanya meninggal umurnya 110-an. Sehat. Ada dulu penyakit. Ada dulu penyakit. Oh, mabehiri kayak ini orang Tuhan kayak itu. Kita ini anom-anom awak penyakit macam-macam. Ada sama kan orang Bahari ini sungai ya minuman dari negeri ini. Kita tahu ini cakap-cakap pengminuman. Apakah baju kemasan itu dan ini penggiringannya maka iya. Orang kayak ini lah. Ada kayak orang Bahari dulu kan sehat banget orang Bahari, bubuhan datu, bubuhan gini, sehat-sehat aja. Yes, orang pengminuman. Ada yang Pina Bahari ada. Oh ini dia Pina harap pengminuman. Hanya 30 aja umur udah. Penyakit manahon ada di awak. Baik. Kan alhamdulillah min dzalika. Ada nggak anom stroke dah. Anom hanya umurnya berapa? 30 berapa? Stroke orangnya. Anom stroke. Ada orang Bahari dia dengan stroke-nya. Lihat dia Bahari stroke lumpuh ada. Ya stroke ya lumpuh. Juga gitu juga barangnya. Ya stroke aja dipakai ke sana langsung ke. Lumpuh tuh bisa orang miskin, ada duit itu lumpuh, kalau dia macam-macam bahasa orang kayak itu kayak itu orang deh. Nah jadi isyaratnya Isra Mi'raj ini memberi pesan lawan kita ingat hidup di dunia ada salawasan, masih ada alam akhirat nampak hadam, ada pembalasan di sana. Kita pikirkan hidup lebih baik-baik. Hari ini umur kita sudah berapa? Adakah kita mempersiapkan diri untuk akhirat? Nabi menyebutkan waktu memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, kata Nabi. Jadikanlah hidupmu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang dalam perantauan. Jadikan hidup di dunia ini kayak orang asing atau orang merantau. Pahamannya ini cuma sekedar singgah satu mat. Hanya lampu merah satu mat di sini. Karena bila lampu hijau kita jalan ke alam akhirat. Berjalan ke alam akhirat. Nang lawas tuh di situ. Nah kayak alam kubur tuh alam kubur itu sudah masuk bab akhirat. Nang kita lihat memang liang lahat. Nah kita lihat. Tapi bila imbah ditutup, liang lahat itu berubah. Bisa menjadi raudhah min riyadil jinan, bisa menjadi hufrah min hufarin niran. Bisa jadi salah satu taman surga atau bisa menjadi jalur lubang api neraka. Itu kuburan. Nang kita lihat halus saja barangnya, tapi nang di dalam situ luar biasa ganalnya. Tergantung amalan nang masuk. Dan ada dalam riwayat itu ucapan marhaban ahlan wa sahlan dari kubur
diucapkannya kepada siapapun yang masuk. Mau orang beriman, mau orang ahli maksiat, mau orang kafir, berataan diucapkan kubur marhaban ahlan wa sahlan. Tapi ucapannya lain-lain. Bila orang yang beriman masuk, dikapit oleh kubur. Tapi kapitannya bagaikan kapitan kapas. Kapas mengapit kesubadaan. Berasa? Ada berasa. Dikapit juga, tapi kapit nyaman. Paham ya kalau kan? Dikapit cuma kapitannya nyaman gitu Pak. Nah itu marhaban ahlan wa sahlan di kubur. Nah masuk orang baik. Amun masuk di negara baik, dikapitnya sampai tulang rusuk nang kanan tak kiwa, nang kiwa tak kanan. Marhaban ahlan wa sahlan di kubur. Kerokok. Ya langsung isi langsung kayak ini jadinya. Asalnya kayak ini timbul, langsung isi. Nang kanan tak kiwa, nang kiwa tak kanan. Ramuk awaknya masuk. Belum lagi ditaruh di malaikat belum. Hanya ucapan selamat datang dari kubur udah ramuk awak. Belum lagi dibangun di malaikat. Maka suara malaikat itu nyaring. Libar kayak patir. Suara malaikat. Kum dia nyaring. Sampai lagi mengantuk. Bangun dia malaikat. Bangun. Bangun cadet boleh tiga tahu di mana aku ada lagi dulu di dunia luar biasa nyamannya kasur empuk tilam putih di merah lagi di dunia. Sekarang awak ada nyawa lagi nggak ada. Dahulu dipuja-puja, sekarang ada. Sekarang bangkai tak bernyawa. Langsung aja dimasukkan orang secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Tulis juga lagu Romai Ramato mengingat akan kisah mati. Dah masuk dalam kubur, maka ada lagi digarap oleh malaikat. Karena kau menjawab hantamnya. Pernah kita baca dalam kitab Tadbirul Ghafilin misalnya, malaikat itu mencambuk pakai kelingking, pakai jari. Bilanya mana kune, karena kau yang jawab, dicambuknya itu kaki painya berapa ya? Sampai kaki pai ada yang mengatakan berapa tumpang pipa tuh? Paling dikit kaki painya rasanya paling dikit kaki painya 4 tumbang, 7 tumbang pipa. Berarti 28 meter sekali hantam tuh. Kakoh 28 meter aja. Itu pun nabuk sumur sampai ke ampar itu. Itu nggak berpikir ya. Itu sekali hantam tuh paling dikit hantamannya jauh sejauh-jauhnya. Ini hantam takut tak aja kuitnya pulang. Tak ada kuitnya. Ada dapat takut hantamnya 28 meter pulang tak aja. Bayangkan sadis pukulan malaikat enam tukang takut di dalam kubur. Ada gambaran. Kayak ini kita pikirkan kayak apa kalau jawab dalam kubur. Kayak apa kita kalau menjawab di dalam kubur kayak itu ya apalah. Ya urusan syafaat itu belakangan. Yang penting kita bersama dulu. Ini syafaat diharap bersama kada, bahyang kada, puasa kada. Karena syafaat itu ibarat baju rapit, tambalannya yang penting baju dulu. Ini awak baju kada, minta syafi, tambalin, nanti tambalin, susah kita bela. Baju dulu nih ianya masalah rabit, ada rabit minta tambalannya itu gampang. Nah, yang penting baju dulu karena itu. Banyak riwayat-riwayat orang dapat syafaat dalam kubur. Nah kayak muridnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kalau ada khilaf lah. Pokoknya ini sebutin dia ada rumusnya. Aku jadinya hidupnya gak ada apa-apa. Aku udah salah mantah jual Habib Abdullah Al-Haddad.
Pokoknya bila napa-napa aku guru aja aku bawa, aku gak ada tahu napa-napa. Masuk dia dalam kubur, kamu di malaikat. Mangrab buka, kok malaikatnya ada tahu urusan itu. Pokoknya aku ini anak murid Habib Abdullah Al-Haddad, selesai. Ya malaikat jangan menit bikin dia kita. Ini syafaat kan ini. Berkat berguru lalu ditutup. Syafaat. Nyamannya dulu nih, kayak itu aja. Mudahan ya, aku kayak itu aja. Aja, dua. Iya, maunya dapat kayak itu. Usia kan ada dapat kayak apa? Nah, itu tuh orang pilihan aja biasanya kayak itu. Orang pilihan, kalau dadaan juga kayak itu. Nah nyaman tuh kita bahasa mau saurang. Ada mahar beturang. Nyaman gak berjalan gak ada duit. Sango, nyaman. Tulak kemana-mana tuh ada sango. Duit nak nukar apa? Ada sango duit. Itulah kan ada sesanguan mahar kurang dari ini juai. Mahar kurang kurang dari ini. Sango layaknya. Sango seorang, isi perbekalan seorang, itu. Nah itu dalam kubur sudah masuk ke akhirat, nah jadi dalam kubur. Bila orang ini merasa nyaman di dalam kubur, kuburnya jadi taman surga. Jadi seakan-akan orang yang dalam kubur dapat nikmat, pas hari kiamat kena merasa makanya guringnya pengantin. Ada kerasaan kiamat. Pas Tuhan menggelagi membangun kenapa nih ya Allah nih? Hari kiamat sudah ya Allah Ta'ala. Malah kasih kiamat ya. Udah awak mati beribu-ribu tahun dah. Tapi ada kerasaan. Kenapa? Dapat nikmat luar biasa. Jadi kayak pengantin, guringnya pengantin, ada kerasaan subuh hari. Rame Pak, perhatian rame, ada kerasaan subuh. Perhatian rame. Ya kawin itu satu masjid nyamannya. Satu masjid nyamannya aja. Banyak nyamannya lah, ada sakitnya kawin Pak. Banyak nyaman kok banyak sakit gak? Kawin itu banyak nyaman kok banyak sakit gak? Kiraan nah. Merasa aku guru itu banyak sakit berapa kawin berbeda nyaman ya? Oh iya kan. Berarti tak kawin manusia nang tak patut kok. Ini kenapa guru di hari-hari pahit ya? Hari-hari bakal lahir, mungkin hari-hari bakal lahir, tapi bagian terus ya kan? Tapi bakal lahir membawa berkah hari itu. Allah. Inyalah orang dua lagi ini dapat sensasi baru tuh bila ibah dapat beberapa macam. Hati laki itu bahagia luar biasa, tak kumpul bininya. Satu, saat lawas tak pisah. Lawas tak pisah, baik itu dipisah oleh perceraian atau yang lain. Tak bersampuk, membulik bahasa, itu ramainya luar biasa. Atau tak pisah, laki tulak jauh. Seminggu, setengah bulan, laki tulak, tak pisah, lawas, pas ketemuan, bahagianya luar biasa. Jadi merah semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Makin lawas makin rame. Nah laki setengah bulan kalau boleh pas ketemuan rame tak? Lima ramenya. Atau bini mbah tutup haid itu rame tak? Pas bini sudah berhasil gabung lawan laki rame benar. Atau bini mbah tutup nipas. Mbah tutup nipas perahatan nang 2 bulan dan 40 hari sampai 2 bulan telah melahirkan itu tuh masa-masa laki-lakian ini kepala. Mbah tuntong masa nipas ini masa-masa bahagia. Oh alami benar mbah tuntong itu. Indah itu pulang masa-masa rame imbah bakal lahir. Rame dia dengan bakal lahir. Yang bini maraju, yang laki maraju, yang bini guling dalam kamar, yang laki guling di luar kamar. Berajuan sama laman gak ada panggilan. Jauh Pak, yang bini kamar ya di luar. Tahalat aweng. Berdekatan, masing-masing magic HP. Kadang ada berawaan, sekali ini subuh bini bangun, ada mengolahkan banyak teh, mengolahkan nasi goreng. Tadi jam hiau seorang anak disuruh hiau. Oh anak dia hiau abah mau, makan anak ada. Bah, dia anak makan dia rumah.
lagi karena kalau lapar makan. Aduh. Duduk makan. Kan dalam hati laki sesarik-sariknya bini ulah kan naik. Iki ada bapak masih dari riba lagi yang bini. Kata kapas mari riba masih. Kata sapu mari riba masih. Kada kira kan lawas toh ada toh. Napakah lalu timbul damai kame berarti dibiarkan ke lampu pulang. Ya itu dulu bakal itu lalu kayak rumah tangga itu ada refreshingnya, ada penyegarannya gitu. Kame bakal itu makanya rancak bakal itu aja rancak itu dia namanya. Rancakan gitu nah. Allahu Akbar. Nah ini dalam kubur. Ini masuk bab akhirat dalam kubur. Pas sudah bangkit daripada dalam kubur, makinnya lagi bab akhirat. Bab dikumpul di padang mahsyar. Bab kena ditimbang, dihitung amal, menyubarangi sirat. Dari itu di bawah ada neraka, di seberang sana ada surga. Luar biasa perjalanan hidup kita. Maka kesimpulannya apa? Mensadar hidup di dunia kada salawasan, yuk dasar dia perbekalan untuk akhirat. Itu masing-masing. Kada kau apa meningada orang. Engkau itu berlomba-lomba melihat orang banyak, kita banyak lagi. Orang menyumbang dasar acara 20.000, kita melihat di dasar akhirat kita nyumbang 50. Karena ini niatnya untuk akhirat. Kita paling bila urusan untuk akhirat targetnya berapa aja orang menyumbang dasar acara Islam merah? Bilang 20 saya kok 15 kim di sini. Awak sugih di kampung 15 dewa di nyumbang. Nak kisah. Awak sugih karena iya bukan mau pintai aja beritaan kok pintai aja rata-rata laporan orang ambil. Sisa kekurangannya aku. Kan kayak itu nyaman. Pintai aja sama berapa ulihan, jumlahkan berapa yang diperlukan, kekurangannya aku mana tadi berita. Ini sugih nangkop. Ini jadi orang sugih bilang lapah benar. Nak dibawahi ke amalan. Ji, ibuannya masih dia rakai ka, rakai di sini. Terus rakai wara, ada yang ingat dia. Urusan rakai aku bisa, terus rakai. Rakai itu dia paling sehari 2 hari tuntong maulahnya nama apa? Nama sikitnya paling sehari tuntong orang rakai. Rakai kebuatnya, rakai, maulahnya ada binek, tahu kan? Bisa 2 kali somerat, jadi tuntong belum. Rakai di sini, beri ingat ya. Nah, kita masalah itu masya Allah dan orang sugi, hanya sini meninggal dunia. Orangnya urusan akhirat luar biasa. Bila ada pondok kekurangan singgah hizidin, ada masjid kekurangan singgah hizidin. Langgar di kampung Kuitang Sidin, di kampung Sidin Bahari, Riot, langgarnya suraunya hendak rakai. Telepon ibuannya, Ji, rakai kah langgar kita? Rakai di sini. Tapi sih di rumahnya udah rakai itu, aku 300 juta udah belum. Lapang kali nggak panitia dengar. Nah ini rakai saja berpiro dari situ ya. Sejempel pirot kalau ada hari tahu juga namanya jempel. Sejempel pirot ya. Ada tahu juga nama jempel itu namanya tahu juga. Istilah orang dari sejempel pirot artinya saking kada ada lalu bibit. Bapokuan rakai dia. Ada itu ada di rakai kah langgar rakai di sini aku 300 juta benar. Pondasi itu mau 300 juta. Dianggarkan dana sampai 1 M dananya. Jar keluarga Pak Haji tadi, namun haji 300 juta, kami bergabung sama adingan, gabung 200 juta tambahannya, apa setengah dah, para setengah M, panitia dapat gabungannya aja, sisanya panitia ada mencariakan, itu dia banyak sidin juga, menukarkan macam-macam, memoles, membungasi, lampu hias banyak sidin juga, oke, orang sugih kepala, ini jadi orang sugih kontribusinya dalam agama ada kelihatan lalu ada lalu partisipasi dalam agama tuh kelihatan ada juga jadi orang sugi itu buat umpapan kayak itu nah tampul awak sugi apa ya ada amalan ya awak sugi dimulai di dunia sampai apa itu
sandal kada awak sugi. Hari Jumat kada dia bisa berbaju bagus. Kalau hari Jumat itu coba pas sunnah Nabi pakai baju putih, sandal putih, tapih putih, kopiah putih, selendang putih. Itu lihat Habib Umar atau Sayyidina Umar. Habib Umar itu tapih putih, selawar putih di dalam sidin. Anu baju gamis putih, mislah putih, imamah putih, kopiah putih, selendang putih. Bahkan tongkat sidin pernah kita melihat warna putih, cincin matanya putih. Saking mengamalkan sunnah, sandal sidin putih. Itu khusus hari Jumat. Kita kayak itu juga diamalkan. Awak sugi karena larang baju tuh. Nyalarang tuh kan nyaman pakai. Daripada murahan kan nyaman ya awak. Duitnya ada. Itu orang. Ini awak sugi. Baju pakai, itu baju pakai. Naik ke masjid, sembahyang aja kapan mau di belakang di muka terus. Sembahyang, Allah berkawan di belakang. Coblos nomor 2. Wah, kawan ini musuh di muka. Aku kan hayam nomor 1 bilang. Kenapa? Awak sugih itu pakaian. Enggak ada baju partai, tulisan juga dari belakang. Sekali semprot langsung mati. Baju runda, hadiah runda, keskilang, herbatop, gramoxon, dan rakus di tulisannya, racun tikus. Itu udah dipakai sama sikit lah. Kada berduit kan apa kan? Padahal kan ada berduit dia sama burung 3 di sini. Sebulan tuh memanen sauting sarang 100 juta. 3 uting 300 juta. Kalau di luar baju, bumbu lagi dunia. Pamakan juga ada wangi nyaman-nyaman. Awak sugi. Tapi bila sidin ke pasar, lanjutan tak tahu jadi kau lihat ya, pasti kesana aja. Apa kesana aja lah, mencari iwak sapat 60 bulunya pakai. Ada suara normal lalu. Itu lagi makan, awak sugi ngumual. Awak sugi itu makan nyaman-nyaman, 60 sugi. Makan nyaman untuk Rasulullah, guring nyaman untuk Rasulullah, berpakaian bagus untuk Rasulullah, nukar mobil mewah untuk Rasulullah. Kayak itu orang. Nanti guru-guru kita tuh Masya Allah, sidin sugi-sugi, pakai sidin beradaan. Itu orang niat kan sombong kada, nampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu tuh yang ditampaikan. Allah Ta'ala tuh sugi, tampaikan pakai elokan Allah tuh. Tampaikan sugi. Jadi mahal-mahal di awak sidin itu biasanya. Ya kita tidak akan sombong ya kan. Minyak harum sidin dia ada sampai 1 juta sebetulnya. Minyak harum dupa main jutaan. Anu kopiah ratusan persidin, imamah ratusan, baju minimal 1 juta, HP 2 juta. PHS nomor merek dong. Larang karena cucul potong rokok loh Pak. Tawakannya potong rokok. Ya kuat. Dia kurang. Berpakaian tunang mahal gitu. Cincin aja bersidin 12 tangan 30 juta. Cincin 200 ekor gini jumlahnya. Kan? Ya orang menampilkan kesugihan Allah Ta'ala kayak itu kan. Ini kadang melihat tuan guru mobil mewah, baju harap bisa menjadi tuan guru keduniaan deh. Ada itu orang keduniaan, seorang kesialan. Nah, kalau menurut di sini dia maha paksi ini. Kemudian kalau mau orang kayak itu, orang paham men, anda niat tuh apa. Zuhud kada kawan diukur dengan penampilan. Allah. Berapa banyak orang sugih tapi hatinya zuhud. Berapa banyak orang miskin tapi hatinya rakus. Jadi kada kalau jadi ukuran dohir nih urusan hati Allah. Zuhud benar dia si anu minta ujar mana buktinya tuh nah pakaian sidin di hatinya tapi hanya bertambah baju rapi kopiah timbak patir itu zuhud ya benar-benar zuhud kayak itu bisa jadi pakaian bertambah dalam hatinya bila aku dapat gunung amas mangkoknya beda rakus kan rakus ya nah itu Habib Ali itu Sahibul Maulid. Nah maulidnya bukan biar baca, maulid habsyi, sintut turol. Itu orangnya sugih.
Habib Ali itu sugih, panyugihnya di kota Siwon. Habib Ali panyugihnya sih dia. Makanan Habib Ali itu aja korma paling mahal sedunia. Makanan Sidin tiap hari menyediakan makan 150 porsi untuk diberi makan di Sidin kepada orang-orang keluarga Sidin, khodam Sidin dan tamu. 150 porsi tiap hari, kita aruhan 150 kok. Sidin itu kerjanya mau tamu, sugih orangnya. Kan Habib Ali, makanya sampai Kiai Hamid Bojang, Habib Ali itu kata Kiai Hamid menteri keuangannya Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang hendak duitnya hendak sugih, para Kiai Habib Ali itu tawasuli Habib Ali, nyaman urusan duit. Pokoknya hidup tidak pernah kesulitan duit. Berkat para Habib Ali itu tidak pernah kesulitan duit. Kalau kesulitan ayam, tidak pernah duit pakai di tangan, tidak pernah. Berkat para Habib Ali, maka duit pakai di tangan, paling tidak duit ini pakai para Kiai yang Ali itu. Habib Abu Bakar Al-Adni dan Abdullah Al-Idrus Gudul Malak, sugihnya luar biasa. Setiap hari nyembelih kambing 1000 ekor. Biasanya murah, 1000 nyembelih kambing, hitung nabi yang berapa duitnya. Seekor kambing 2 juta kali 1000, 2 miliar sehari. 2 miliar sehari pengeluaran Sidin. Bayangkan, untuk sedekah aja 2 miliar kan. Ada orang sugih main di sedekah banyak kayak itu. Nyembelih kambing seekor itu pikir. Habib Abu Bakar Adni luar biasa sugihnya sendiri. Itu bang, orang berlomba-lomba di dunia ini menyediakan jasa akhirat. Itu kita. Ini 60 bulan Rajab, nah berlomba-lomba mengambil ridhonya Allah. Banyak ibadah istighfar, banyak ibadah tasbih, banyak ibadah istighfar, banyak ibadah tasbih. Ini bulan Allah, Rajabu syahrullah, Sya'banu syahri, wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulannya umat Nabi. Di Rajab banyak istighfar, banyak tasbih, Sya'ban banyak sholawat, Ramadan banyak baca Quran. Ini sudah dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala pembagiannya. Tujuan itu beritaan kada lain, dasar persiapan kita menghadapi akhirat. Itu ya. Nah, kesimpulannya, ayo kita tanyakan hati kita masing-masing. Apakah yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi alam akhirat? Tanyakan kepada diri Anda masing-masing. Sudahkah Anda bersiap? Kalau belum, segera bersiap. Kalau sudah bersiap, tambahi lagi persiapan. Supaya ibarat wayah apapun kita diambil malaikat, siap, ada kata bersiap. Ulun terserahnya. Mau ulun berdudi pian berdahulu, atau pian berdahulu ulun berdudi, oke. Ada masalah malaikat mengambil yang mana, terserah aja. Siap. Wayah apapun diambil oleh malaikat, siap. Dan kadang-kadang tanda-tandanya luar biasa banyaknya. Menurut orang-orang yang ahli dalam melihat alamat, biasa melihat di bawah dahi kita. Di sini kelihatan ya jodoh, ya rezeki, ya maut, kelihatan di bawah sini. Kelihatan. Bila dahi orang berpindah mancung dari ke atas sedikit, itu jodohnya parah. Jodohnya parah, arti jodoh parah, parah benar nak kawin pulang. Dia bisa nak kawin itu kan dari itu mulia kayak bercungit, memancung, memuka dikit, memancung suarahan. Itu pancirian anak kawin biasa. Jar itu bisa bujur bisa salah. Atau orang nak mati dilihati macam-macamnya, dilihati. Sekali nyambat, nah tangan dibusuk ada suara lagi. Belum bersuara misalnya. Ini jauh dan mati masih. Nah dia busuk-busuk aja bila pindah ada berbunyi, hati tak. Siap-siap jadi banyak kita istighfar jadi arut simpun, anak mati aja kalinya lantur sudah. Itu anak mati. Ada pancirian-panciriannya.
Kita pun bisa diberi alamat oleh Allah Ta'ala, maka itu alamat zahir yang paling nyata dulu rambut bahari putih atau akhiran wah ini putih keruban sudah tahu lebih banyak uban di kepala mbak 50 tapi uban di kepala rastong itu guru aja biar rastong kan tetap uban berarti ini surat dari malaikat Israel bahwa kemungkinan besar ulun umur kada panjang ya ini surat dari malaikat Israel ini bahasanya ya Nur kepalamu sudah hipak dan bukan akan kamu persiapkan besar kematian siap kamu sudah belum siap malaikat hari ini sudah dijemput silakan siap tapi hari ini hari Selasa lah oh iya hari Selasa hari ulun akhir rasanya hari Rabu bisa hari ini pakai tapi ada yakin mau ada hari ini soalnya ulun udah subuh tadi baca lakat jakum jadi udah baca lakat jakum udah subuh malaikat dua dicabut jujur aja dalam kitab itu bila maghrib kena ditakdirkan pulang baca lakat jakum berarti samalaman tuh ada baca maghrib pertanyaan ulun biar subuh tadi baca lakat jakum ada tak baca hati-hati biar silakan menyatakan baca lakat jakum sampai wahwa rabbul arsyil azim maghrib sekali, subuh sekali itu sasangga malaikat Israel nah ini adalah kawan cabut kita bila kita ditakdirkan Tuhan baca gitu bah guru kira mau anak mati pun kayak apa bila anak mati muntong tak baca lagi nah rahatan jaring anggap kayak ini ada lagi kita baca lakat jakum ingatin ada baca lakat jakum nah Israel tampul kau lagi ingat lagi orang ingat terus jadi aku cabut hari ini kau ingat aku cabut lagi gitu itu kisahnya ulama bahari sampai 130 umur di mimpi Rasulullah anda lagi kamu tak kumpul dengan aku anda Rasulullah esok jangan lagi baca lakat jakum Israel udah kau cabut subuh ada lagi sini baca pakai dia langsung dicabut Israel nah tetap jadi penting juga ya baca itu penting jangan kali katakanlah oleh dari ulun oleh-olehnya itu amalkan lakat jakum mbah maghrib lawan mbah subuh sekali-sekali aja siapa hawaknya namulah hawak ke nafsu bener nafsu namulah kada salat nafsu berat ke nafsu berat nafsu karena nyaman di goyangnya alhasil sekali lagi tanyakan kepada hati kita masing-masing apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu isyarat pelajaran dari Nabi Muhammad ada perjalanan Nabi di dunia ada perjalanan Nabi ke alam yang kada kawan dilihat oleh manusia itu isyarat bahwa setelah dunia ada lagi perjalanan hidup kita inilah kira-kira yang dapat ulun sampaikan mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya lewat ulun dan diam-diam berataan mudah-mudahan majelis hari ini menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita Allah kabulkan berataan hajat kita Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat Allah panjangkan umur kita dan ketaatan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berataan hidup beriman dan meninggal dunia pun kainannya dalam keadaan beriman. Demikian ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.